Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai fase-fase pertumbuhan tanaman padi agar kita bisa mengetahui waktu yang tepat untuk mengairi, waktu yang tepat untuk pemupukan, dan waktu kapan kita tidak boleh melakukan penyemprotan pada tanaman padi. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Berdasarkan umur tanaman padi yang biasa ditanam oleh petani, secara umum tanaman padi membutuhkan sekitar 120 hari untuk bisa dipanen. Selama masa pertumbuhan tersebut, tanaman padi akan melewati beberapa fase, yaitu 1. Fase vegetatif 0 sampai 60 hari. Yang kedua, fase generatif 60 sampai 90 hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, fase pematangan 90 hari sampai 120 hari. Masing-masing fase menuntut perlakuan khusus agar pertumbuhan menjadi optimal. Oleh karena itu, fase pertumbuhan padi harus dikenali. Kebutuhan air, dosis pupuk, dan jenis pupuk pada ketiga fase tersebut bervariasi, yaitu pada fase pembentukan anakan aktif, anakan maksimum, pembentukan malai, fase bunting, dan fase pembungaan. Fase vegetatif, fase ini terjadi sejak pertumbuhan tanaman dari mulai berkecambah sampai 30 hari setelah bibit padi disebar. Bibit padi yang telah disemai hingga berusia 14 sampai 20 hari setelah sebar dipindah tanam. Hal ini ditujukan untuk membuat tanaman padi lebih panjang dan mentoleransi stres. Terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan saat fase ini, yaitu dianjurkan untuk pengaturan air dengan cara intermiten atau terputus, yaitu 4 hari dikeringkan, 3 hari digenangi, atau bisa terbalik. Dan pemupukan dilakukan dengan lengkap pada media tanam, setidaknya 1 minggu setelah padi dipindah tanamkan. Pemupukan ini bukan terhitung dari persemaian, dan dalam fase ini padi sangat memerlukan nutrisi seimbang baik unsur NPK. Tujuannya adalah agar tanaman padi lebih berkembang, anakan produktif banyak, dan lebih tahan dari penyakit tanaman. Umumnya, sebagian varietas padi akan membentuk anakan setelah terbentuk daun ke-5 hingga ke-15 setelah disebar. Semakin banyak anakan terbentuk pada fase ini, semakin banyak peluang anakan produktif tumbuh seragam, maka peluang untuk mendapatkan hasil panen lebih banyak. Untuk suatu varietas yang berumur 120 hari yang ditanam di daerah tropis, maka fase vegetatif memerlukan 60 hari, fase reproduktif atau fase generatif 30 hari, dan fase pembungaan atau pemasakan adalah 30 hari. Stadia generatif atau fase generatif ditandai dengan memanjangnya ruas teratas pada batang, berkurangnya jumlah anakan, munculnya daun bendera, bunting atau hamil, dan pembungaan atau keluarnya malai. Fase pembungaan memerlukan waktu selama 10-14 hari. Apabila 50% bunga telah keluar, maka pertanaman padi tersebut dianggap dalam fase pembungaan. Keseragaman pembungaan dan keluarnya malai padi ditentukan oleh dosis pupuk dan jenis pupuk susulan kedua yang digunakan, dan juga tak kalah pentingnya pengeringan lahan menuju fase generatif diusahakan dalam keadaan lahan kering sampai retak-retak kecil dan
akar putih tanaman padi bermunculan. Pengeringan lahan bisa dilakukan pada saat umur tanaman padi 50-55 HST. Tujuannya adalah untuk menyetop pertumbuhan vegetatif dan bisa menuju ke generatif. Sampai kapan pengeringan dilakukan? Tandanya adalah tanaman padi akan mengeluarkan akar putih aktif untuk mencekam tanah agar padi tidak mudah roboh dan bisa menyerap pupuk yang ketiga dengan kandungan unsur kalium untuk ketahanan batang dan bobot atau kualitas dari bulir padi. Jadi setelah lahan dikeringkan, segera masukkan air dengan ketinggian 3 cm atau macak-macak. Kemudian dipupuk dengan pupuk yang memiliki kandungan unsur kalium tinggi. Tidak dianjurkan unsur nitrogen masuk pada saat pemupukan ketiga. Namun, jika ada tanaman yang pertumbuhannya kurang normal dan membutuhkan nitrogen, silahkan diberi tambahan dan tidak boleh berlebihan karena akan menghambat proses pembungaan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa pertumbuhan dan hasil telah mencapai maksimal sebelum bunganya sendiri keluar dari pelepah daun bendera. Jumlah malai pada tiap satuan luas tidak bertambah lagi. 10 hari setelah anakan maksimal, jumlah gabah pada tiap malai telah ditentukan selama periode 32 sampai 5 hari sebelum pembungaan. Pada fase penyerbukan yang ditandai dengan keluarnya benang sari dari tiap cabang, tidak dianjurkan untuk melakukan penyemprotan karena dapat mengganggu jatuhnya benang sari ke kepala putik sehingga menyebabkan bulir padi atau biji padi menjadi hampa dan dalam keadaan parah bisa menjadi jamur atau terserang jamur. Dalam fase generatif tanaman padi setelah keluar bunga atau malai padi terdapat fase pemasakan dan fase ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu masak susu, masak kuning, masak penuh, dan masak mati. Ciri-ciri tanaman padi yang telah memasuki masak susu adalah tanaman masih berwarna hijau, tetapi malai-malainya sudah mulai merunduk, ruas batang bawah terlihat kuning, dan bila gabah dipijit atau dipencet dengan kuku akan mengeluarkan cairan seperti susu. Sebaiknya ketinggian air dijaga kisaran 5 cm dan fase ini boleh dilakukan penyemprotan apabila ada serangan hama seperti walang sangit. Pada tahapan masak kuning, seluruh tanaman sudah terlihat berwarna kuning dan dari semua bagian tanaman hanya buku-buku sebelah atas yang masih hijau. Isi gabah sudah keras tetapi masih mudah pecah apabila dipencet. Bila padi sudah mulai masuk ke fase ini, keadaan lahan kembali dikeringkan. Pada tahap masak penuh, seluruh tanaman sudah berwarna kuning termasuk buku-buku atas dan batang-batang mulai kering. Tahap ini terjadi sekitar 7 hari setelah masak kuning dan dianjurkan untuk pemanenan karena isi gabah sudah keras dan sulit dipecahkan. Pada varietas-varietas yang mudah rontok, pada fase ini belum terjadi kerontokan. Dan yang terakhir yaitu tahap masak mati. Pada tahap masak mati, isi gabah padi menjadi keras dan kering. Varietas yang mudah rontok pada stadia ini sudah mulai rontok. Stadia masak mati atau fase masak mati terjadi setelah kurang lebih 6 hari setelah masak penuh. Itulah penjelasan mengenai fase pertumbuhan tanaman padi. Jadi setelah mengetahui fase pertumbuhan padi dari fase vegetatif, fase generatif, sampai fase pembungaan, petani harus tepat dalam mengatur
pengairan, dan dosis pupuk serta jenis pupuk yang akan digunakan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk petani-petani milenial. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.